Selamat sore, gue lagi ada di Popcorn hari pertama. Sekarang gue udah ada sama Mas Pak Reno Barak. Apa aja lah. Apa aja. Yang penting message-nya tersampaikan. Selamat dulu Satria Bima Satria Garuda udah Terima tanggal 30 kasih. kemarin sudah sukses ya. Ya, menurut saya belum, tapi Belum. terima kasih. Oke. Terus pengen tanya sih backgroundnya kenapa memilih Bima dan kenapa memilih Tokusatsu gitu, soalnya kan Tokusatsu di Indonesia kan boleh terbilang sangat apa terakhir orang-orang umum tahu tuh Satria Baja Hitam lah gitu. Iya, iya. Yang sangat booming. Kenapa berani untuk membawa Tokusatsu ke Indonesia? Sebetulnya saya tuh bukan bikin Bima karena mau buat Tokusatsu. Jadi lihatnya terbalik. Saya itu prihatin sama konten yang ada di Indonesia. Apalagi kalau Indonesia itu kan 60% di bawah 40 tahun populasinya. Artinya sangat produktif, sangat konsumtif, dan intinya kalau anak-anak itu nonton otaknya masih lunak. Jadi kalau dikasih konten yang nggak bagus, takutnya gedenya tuh nggak bagus juga. Gitu. Jadi mulai dari situ, pertama saya pikirin mau buat animasi apa kayak Captain Tsubasa tuh zaman dulu. Bola kan orang sini suka bola, terus nggak jadi. Mau bikin bulu tangkis, volleyball, terus mau bikin CGI, macam-macam. Tapi akhirnya setelah dipikir matang-matang, menurut saya superhero lagi hot-hotnya kan. Ada Iron Man, Avengers, Batman. Jadi ya mungkin arahnya lebih ke situ dan kerangkanya udah terjadi. Nah, what do we do next gitu. Nah dari situ 2 tahun makan waktunya. Terus gimana cara meyakinkan, kan kerjasama dengan Ishimori Pro ya, itu yang terkenal dengan Kamen Rider itu, gimana meyakinkan kalau pasar di Indonesia tuh ada nih gitu masalahnya ya? Ya itu udah bisnis talk ya. Iya sih. Udah ngomongin angka, udah ngomongin potensi, udah ngomongin visi misi, tapi ujung-ujungnya ya saya ulangin lagi apa yang saya tadi bilang, bisnis itu bukan soal ilmu, uang atau network. Of course itu sangat penting, luar biasa penting, nggak bisa ditinggalin, tapi bener-bener ini ya attitude ya menurut saya sih. Dan saya juga waktu ke Ishimori Pro kan saya udah datang ini biasanya saya nggak begini, tapi waktu datang ke Ishimori Pro udah punya mindset ya ditolak wajar lah. Ya kan. Tapi pas masuk ngomong gue pokoknya mau bikin gini, gue pokoknya mau mendidik, itu tujuannya. Dia bilang oke. Makanya deal. Kedua, beberapa bulan kemudian setelah lebih matang, mungkin 1 tahun kemudian ya, ngomong sama Bandai ke headquarternya, itu juga sama mentalitasnya. Ya mana mungkin Bandai gitu. Mereka itu kan biasanya lihat Power Ranger, Ultraman, Satria, Kamen Rider series udah bagus, dia baru nebeng gitu kan, biar resikonya lebih kecil. Terus ternyata waktu ngomong langsung on the spot deal. Jadi saya waktu keluar ya gimana ya, lucu juga gitu loh. Kayak everything comes to place gitu. Udah ada jalannya gitu ya. Tapi menurut saya itu suatu hal yang luar biasa. Puji syukur sama Tuhan juga udah dikasih jalan. Jadi ya kira-kira seperti itu lah. Terus Bima Satria Garuda sendiri ini kan terinspirasinya dari zaman Heisei atau Showa atau memang Mas Reno sendiri? Enggak juga ya, enggak dari dua-duanya. Saya memang mau buat franchise baru sendiri. Kan kemarin saya nonton tuh Mas bilang ini franchise dari Jepang. Ini bukan franchise. Oh bukan? Bukan. Ini bikinan sendiri, bikinan Indonesia sendiri. Hanya saja kebetulan ya partnernya Ishimori Pro gitu. Kan Ishimori itu Kamen Rider series sama ya sekarang yang paling ya Sentai ya. Tapi Sentai mungkin lebih didominasi sama Kamen Rider sekarang. Jadi ya saya juga mau bikin kalau ada Ultraman series, Power Ranger series, ada Kamen Rider series, saya mau bikin Satria series gitu. Jadi insya Allah pemirsa terhibur, komersial juga jalan, insya Allah akan ada Satria berikutnya. Tapi ya baru tayang episode 1, saya fokus ini dulu deh gitu. Targetnya Mas untuk Bima Satria sendiri, kalau di Jepang kan Tokusatsu Kamen Rider itu rata-rata kan 50-an episode ya. Iya. Kalau di Mas Satria sendiri pengennya itu? Ya biasanya di Jepang itu 50, ada yang 52 karena kan 1 kali seminggu. Bima itu 26 episode, 6 bulan. Kenapa? Balik lagi komersial, kita nggak bisa terlalu banyak mengambil resiko. Sebetulnya ini juga proyek pertama-tama banyak yang nggak support. Yang support diri saya sendiri. Jadi benar-benar fight juga di dalam korporasi dan akhirnya dia approve. Jadi hasilnya ya mau nggak mau harus bagus gitu.
terus ngeliat animo penonton gitu ya setelah episode 1 tayang tuh gimana? Saya tuh jujur masih nggak jelas ya bahwa apa pemirsa itu suka atau enggak gitu. Saya tuh masih belum dapat. Kenapa? Ya karena gitu. enggak, karena mohon maaf aja ya. Saya itu kalau dapat saran saya dengerin, apalagi dapat kritik karena penting kan. Apalagi target market kita tuh TV gitu. Bukan mall yang cuman targetin 20-30 ribu orang gitu. Jadi tapi banyak sekali yang ngasih masukan harusnya begini, harusnya begitu, tanpa mengetahui di balik itu tuh sebetulnya ada pekerjaan yang numpuk gitu loh. Jadi saya tuh jujur belum tahu apakah responnya tuh baik atau enggak gitu. Jadi belum jelas juga. Ada yang bilang ayo harusnya gini, kok kenapa begini, kenapa begitu. Dan episode 1 itu penuh dengan tanda tanya. Sengaja dibuat seperti itu gitu. Storyline-nya sengaja dibuat seperti itu karena nanti di episode berikutnya tuh orang pada oh pantesan episode 1 gini ya gitu. Banyak sekali. Untuk merchandise sendiri maksudnya kan dipegang langsung oleh Bandai. Yeah. First Wave itu kan baru keluar 3 ya, Mas? 3. Iya. Di Mames yang soft vinyl 2 varian. Iya. Terus rencananya ke depannya itu kapan keluar second wave, third wave, third wave? Pertama-tama kan itu baru di Jakarta aja. Mungkin saya baru dapat email kemarin dari orang Bandai akan makan waktu 2-4 minggu sampai masuk ke provinsi-provinsi lain. Tapi itu first batch ya, yang tahap pertama. Tahap keduanya kalau nggak salah Agustus akan ada standar versionnya Bima Changer sama Helios. September itu akan ada deluxe versionnya. Terus lagi dipikirkan juga action figure yang kayak Hot Toys Bima, tapi harganya cukup mahal. Jadi itu sedang dipertimbangkan oleh Bandai apakah kita bisa ambil resiko itu. Karena memang ada kuantitas yang minimum yang mereka harus bikin, kalau nggak break even. Jadi ya kalau memang bisa lewat itu kenapa enggak? Sama banyak yang nanya ini satu action figure SHF dan SIC kemungkinan besar akan dibuat. Iya, itu saya juga lagi bicarain sama mereka. Sama perihalnya dengan yang action figure yang kayak Hot Toys itu. Ada minimumnya. Apakah bisa, apakah laku? Intinya gitu aja deh. Gue bikin beginian, lo bisa balikin modal gue nggak gitu? Karena buat Bandai itu mereka juga masih meraba-raba. Biasanya kan nggak pernah bikin mainan sejak kontennya belum jalan. Kalau Ultraman udah berapa seri baru mainannya nongol. Jadi kalau Bima kan ya kan hari Minggu kemarin tayang, sekarang udah ada. Memang ya project spesial juga gitu loh buat saya dan buat mereka gitu. Terima kasih banyak Mas Rina. Iya, terima kasih. Thank you. Oh enggak, Gak itu temen kebetulan. Gak itu teman saya. Jadi dia itu bilang lo sekarang lagi sibuk apaan? Yang ya lo bakal ketawa sih, tapi mungkin akan surprise juga karena kan lo pernah jadi Riderman. Iya kan? Lo kan pernah jadi Riderman. Gue bikin yang mirip-mirip kayak gitu katanya. Oh ya katanya. Oh, very interesting katanya. Terus gimana ya nanya-nanya gitu, akhirnya dia nge-tweet. Setelah dia mungkin pulang tidur, capeknya hilang, waktu nge-tweet bilang iya boleh aja sih gitu kalau lo mau. Atau pernah nge-tweet tuh kalau misalnya belum masuk ke dunia teknologi gimana gitu kan? Iya. Memang begitu. Kemarin juga bulan lalu saya ketemu ngobrol, dia bilang daripada lewat manajer ya mungkin ngomong langsung aja kali ya biar cepet. Jadi mungkin ada kemungkinan ya. Saya lagi mikirin juga sih, karena nggak menutup kemungkinan lah istilahnya. Tapi kan dia juga lagi tour, terus di Jepang juga lagi ada masalah kan. Soal berita macam-macam lah, jadi dia juga lagi pusing. Saya nggak mau ngasih beban lebih gitu. Terima kasih banyak. Iya, thank you. Terima kasih.